Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman sekalian, apa kabar? Alhamdulillah. Kita berjumpa lagi di dunia maya dalam keadaan sehat walafiat. Dan oleh karena itu mari kita terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang diberikan kepada kita yang begitu banyak dan mustahil kita bisa menghitungnya. Di antaranya adalah karunia kesehatan, karunia umur panjang, karunia kesempatan, dan tentu karunia yang paling agung adalah karunia iman dan Islam. Karena dengan keduanya itulah kita akan selamat di dunia wal akhirah. Salawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada uswatun hasanah kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan semua pengikutnya, termasuk kita yang mengharapkan syafaat beliau kelak di yaumil akhir. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita sedang menanti saat-saat menjelang berbuka puasa untuk hari kedua ya bagi saya dan sahabat-sahabat yang melaksanakan puasa mulai kemarin ya. Tetapi bagi teman-teman dan saudara-saudara kita yang hari ini baru mulai berpuasa, ini adalah berbuka puasa hari pertama ya. Semua menyenangkan, semua menjadikan kita berbahagia. Dan teman-teman sekalian, di sore yang indah ini ya, di saat-saat menjelang berbuka puasa ini, saya akan menyampaikan sesuatu yang barangkali bisa bermanfaat untuk kita semua. Sekedar menyampaikan apa yang barangkali sudah pernah teman-teman dengar atau teman ikuti atau teman-teman baca. Intinya adalah bahwa di bulan suci Ramadan ini di 10 hari pertama itu adalah penuh rahmat Allah ya. Jadi di 10 hari pertama ini penuh rahmat Allah, kasih sayang Allah. Kalau tidak percaya silahkan buktikan ya. Begitu Ramadan dimulai ya, sholat tarawih hari pertama dimulai, masjid-masjid penuh ya. Jadi mulai maghrib itu masjid-masjid sedikit berbeda penampilannya. Karpet-karpet yang biasanya tidak dipasang ya. Kemudian kalau biasanya hanya 1-2 saf karpetnya, kemudian ditambah saf-saf di belakangnya ya. Kemudian kalau di masjid dekat rumah saya ini, saya biasa datang ke masjid ini yaitu Masjid Al-A'la ya, di kawasan Dusun Seribit, Desa Sendang Terto, Kecamatan Berbah, Sleman ini. Masjid Al-A'la ini di depan masjid dipasang lampu-lampu ya yang meriah ya. Jadi benar-benar sengaja panitia Ramadan memberikan suatu suasana dan nuansa yang berbeda ya, menyambut Ramadan, bulan suci Ramadan dengan penuh sukacita ya. Nah, sebelum masuk ke area masjid disambut dengan spanduk ya kan, ahlan wa sahlan Ramadan kan, begitu kan. Kemudian masuk ke mendekati masjid, kemudian ketika mulai malam, mulai senja gitu, lampu-lampu bertebaran di jalanan di depan masjid itu meriah sekali. Dan di dalam masjid seperti yang saya bilang, karpet, semua karpet yang biasanya ada di gudang dipasang semua ya, penuh di seluruh lantai masjid ya. Jadi ini luar biasa. Dan seperti yang saya sampaikan, mulai maghrib itu jamaah udah penuh ya, wajah-wajah baru muncul. Artinya yang biasanya nggak datang di hari-hari di luar bulan suci Ramadan pada berdatangan ya, baik jamaah laki-laki maupun perempuan ya, termasuk remaja banyak ya. Karena biasanya Masjid Al-A'la itu mayoritas para sesepuh termasuk saya ya. Tapi di bulan suci Ramadan ini remaja-remaja keluar semua ya, semua bergembira ya. Nah, itu adalah tanda bahwa 10 hari pertama itu penuh rahmat ya, itu di masjid. Kalau kita lihat di jalanan, wah masya Allah ya. Jadi bakul-bakul itu ya, bakul-bakul dadakan, orang-orang yang jualan di pinggir jalan dengan cukup modal meja-meja begitu di pinggir jalan, kemudian berjualan aneka ya, kita menyebutnya takjilan, walaupun ada yang menyampaikan tentang definisi takjil ya, kita mengabaikan tentang definisi takjil. Pokoknya takjil itu dalam
memori publik ya jamaah umat Islam adalah menu untuk berbuka puasa ya. Bentuknya apa saja ya. Mulai dari kolak, kacang hijau, es buah ya kan, es cendol ya kan, macam-macam, kemudian sayur mayur, kue-kue ya, lauk pauk ya, ataupun nasi yang sudah komplit ya kan, yang dalam kemasan baik dibungkus maupun di model apa itu di styrofoam, di kemudian apa itu yang mika itu ya kelihatan tampak menunya apa, itu rame semua ya, penuh penuh rahmat ya, Allah menebarkan kasih sayang ke semua pihak. Walaupun mungkin ada juga di antara penjual itu mungkin yang non muslim, mungkin bisa saja, tapi dia mendapatkan keberkahan bulan suci Ramadan ya kan, ikut jualan ya, ikut menikmati suasana Ramadan ya kan, menyongsong ya cuan ya kan, menjemput cuan ya. Karena bagi ibu-ibu yang barangkali nggak sempat masak ya, lebih praktis beli yang sudah jadi ya toh. Jadi itu yang di jalanan, dan tentu saja di berbagai sudut kehidupan rahmat Allah itu begitu terasa di bulan suci Ramadan ini ya kan. Jadi saya kira di pasar-pasar, di toko-toko ya kan, itu juga suasana semarak ya kan. Kemudian eh, yang juga tidak boleh kita lupa itu ya, yang agak sedikit berbiaya tinggi ya. Karena saya ingat teman saya sedang umroh ya, umroh khusus Ramadan. Wah, dahsyat itu. Itu juga full itu. Jadi sudah booking sejak jauh-jauh hari ya. Jadi semua sektor bisnis yang berbasis agama ya maupun ekonomi secara umum ya ramai ya. Itu adalah bukti bahwa 10 hari pertama penuh rahmat ya, kasih sayang Allah ya kepada hambanya ya, siapa saja yang menyambut bulan suci Ramadan. Nah, sekarang kita kembali ke masjid ya. Jadi kita senang ya, biasanya keramaian itu ya makin hari makin semarak ya kan, dan makin maju. Mengalami kemajuan ya. Jadi biasanya seminggu atau 10 hari pertama itu apa namanya, jamaah di masjid-masjid itu memang penuh lah ya. Tapi nanti memasuki minggu kedua mengalami kemajuan ya. Maksudnya softnya bertambah maju. Artinya jumlah jamaah susut berkurang ya. Jadi mereka-mereka yang tadinya di awal-awal Ramadan itu datang ke masjid, nggak tahu kenapa kok nggak dilanjutkan. Kenapa tidak 30 hari full? Nah, ini masalah energi ya. Energi spiritual ya. Atau kalau kita bisa mengatakan semacam ya menjaga keistiqomahan, itu juga tidak mudah ya. Kan seharusnya Ramadan ini ya kita sambut dengan penuh sukacita. Bahkan kalau boleh di grafik, kan mestinya makin mendekati akhir Ramadan makin meningkat grafiknya itu. Karena seperti diketahui ya, di 10 hari terakhir lah malam Lailatul Qadar itu turun atau di apa namanya, ya dibuka ya, dibuka oleh Allah, inilah malam yang penuh kemuliaan yang setara dengan 1000 bulan ya. Jadi mengapa justru di 10 hari terakhir ya makin sepi jamaahnya ya kan. Jadi itulah fenomena umat Islam terutama di negara kita ini ya. Jadi ya itulah faktanya. Kalau ini Mbak Mair ini, Rahayu Mair ini sedang menonton, sahabat saya Ustazah Hajah Rahayu Mair ini, teman saya SMA. Matur nuwun Mbak Mei, apa namanya, menyempatkan menonton tausiah dari ustadz-ustadzan ini. Alhamdulillah. Ya, kembali teman-teman, bahwa di 10 hari terakhir ini, 10 hari pertama ini penuh rahmat ya. Tadi sudah saya jelaskan, masjid penuh, ramai para jamaah, berbondong-bondong datang ke masjid, ya kan? Kemudian bakul-bakul di pinggir jalan menyongsong Ramadan, ya kan? Berjualan aneka macam makanan, minuman, lauk pauk, ya kan? Es buah dan segala macam. Kemudian di pasar-pasar juga semarak suasananya. Di toko-toko, apalagi di pasar seperti Beringharjo itu ya, orang udah penuh ya belanja untuk persiapan baik sepanjang Ramadan maupun menyongsong nanti Idul Fitri ya. Jadi semua rame. Ya, ini adalah keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan di 10 hari yang kedua itu nanti adalah maghfirah ya, penuh ampunan.
Maka nanti pada periode itulah kita topiknya akan kita sampaikan. Demikian teman-teman, ya kita sudah detik-detik menyongsong saat berbuka puasa. Bagi teman-teman yang akan berbuka puasa, selamat berbuka puasa ya. Mudah-mudahan puasa kita pada hari ini ya diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari nanti menuju kefitrahan kita, ya kan? Kesucian kita seperti bayi yang baru lahir. Ya, kita diampuni. Maka oleh karena itu perbanyaklah di dalam bulan suci Ramadan itu untuk membaca istighfar, ya kan, membaca sholawat Nabi itu sangat baik sekali, dan kemudian kalimat-kalimat thayyibah yang lain ya yang sudah banyak diajarkan oleh para ustadz, oleh para penceramah ya. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan. Kebenaran datang dari Allah, dan bila saya dalam menyampaikan ini ada kekurangan, ada kesalahan, mohon dibukakan pintu maaf. Selamat berbuka puasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.